pada pembahasan sebelumnya kita sudah sampai di posisi dan kecepatan. Ini kan ada di situ cos alfa. Alfanya itu sudut yang diapit. Sudut yang diapit itu yang ini gambar semalam ya. Misalnya ada peluru ditembakkan. Nah, ini membentuk sudut gitu. Di sini ada ya, tetanya berapa. Nah, kan di sana juga ada sin alfa, cos alfa. Nah, misal sin 30, cos 30. Nah, kamu ingat aja tabel ini ya. Tabel ini penting mengenai sin cos ya, sin cos dan tangen. Nah, di sana V0 itu kecepatan awal ya, udah pasti. Terus Vx nya itu berarti kecepatan pada sumbu X, dan Vy nya itu adalah kecepatan pada sumbu Y. Dan gravitasi, kalian tahu ya berapa nilai gravitasi itu, sebesar 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Dan ada di situ T itu adalah waktu ya, waktu dalam satuan sekon. Kita lanjut mengenai waktu untuk mencapai ketinggian maksimum dan untuk mencapai tanah. Contohnya itu gini, kalau seandainya ada peluru di sini mau ditembakkan sampai ketinggian maksimum ini ya, di titik ini dia ketinggian maksimum ini, titik C ya, semalam kita buat ini ya. Nah, ini ketinggian maksimum. Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum ini berapa, dan waktu yang diperlukan untuk sampai ke tanah lagi. Jadi sumbu X ini misalkan ini tanah ditembakkan dan tiba di tanah, itu waktu yang diperlukan itu berapa. Nah, yang perlu kamu lakukan yang pertama, kita tinjau dulu di titik C ini. Bola berada pada ketinggian maksimum ya. Dalam video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pada ketinggian maksimum dia hanya berlaku kecepatan di sumbu X-nya, dan kecepatan di sumbu Y itu sama dengan 0. Sesuai dengan persamaan yang kita gunakan semalam atau yang udah kita dapat, bahwa kecepatan pada sumbu Y, Vy sama dengan V0 sin alfa dikurang GT ya. Ini pada video sebelumnya sudah kita bahas bahwa kecepatan pada sumbu Y itu adalah V0 sin alfa dikurang GT. Nah, sekarang kita mau menganalisis waktunya, dan waktunya itu dari untuk mencapai titik maksimumnya ini ya. Jadi kita fokus dia kecepatan awalnya di sini, berarti kecepatan akhir atau V nya sama dengan 0. Oke, ini 0 ya. 0 sama dengan V0 sin alfa dikurang GT. Oke. Nah, ini 0, ini bukan perkurangan ya. Ini ialah pengurangan. Oke, ini sama dengan kita pindahkan dari, kalau dia berpindah posisi berarti dia berubah tanda. Di sini dia negatif GT, berarti kalau kita pindahkan ke ruang sini berarti dia jadi GT. Oke, sama dengan dia adalah V0 sin alfa. Nah, ini kan dibaca kan G kali T. Nah, kita mau mencari T. Oke, seperti biasa ini G kali berarti kalau perkalian kita pindahkan jadi pembagian. Siapa yang kita pindahkan tadi? Si G. Oke, berarti yang di sini adalah V0 sin alfa. Berarti waktu yang diperlukan untuk mencapai titik atau tinggi maksimum ya, waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum adalah V0 sin alfa per G. Berarti waktu yang diperlukan sebuah peluru kalau ditembakkan untuk mencapai tinggi maksimum ini adalah V0 sin alfa per G. Nah, sekarang pertanyaannya yang lanjut, bagaimana waktu yang diperlukan untuk sampai tiba di tanah? Oke, nah kalau untuk mencapai waktu untuk sampai tiba di tanah, berarti kita harus pahami dulu. Nah, berarti ini sampai tiba di tanah, berarti di sini ketinggiannya berapa? Berarti ketinggiannya di sini adalah 0. Oke, berarti di sini dia Y-nya 0 ya. Jadi di sini Y-nya 0. Jadi kalau untuk mencari ketinggian kita gunakan persamaan Y sama dengan V0 sin alfa T kurang setengah GT kuadrat. Oke, kita berangkat dari Y sama dengan V0 sin alfa kali T dikurang setengah GT kuadrat.
Nah, sesuai dengan yang tadi bahwa dia kalau untuk tiba di tanah berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti di sini 0. Ini V0 sin alfa T dikurang setengah GT kuadrat. Oke, sama seperti tadi. Ini negatif, kalau dipindahkan berarti jadi iya positif. Setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin alfa T. Ini sama aja kan, gini, GT kuadrat per 2 sama dengan V0 sin alfa T. Oke, berarti di sini kan kita mau mencari waktu. Oke, kita buat dulu GT kuadrat sama dengan ini kali silang ya, 2 kali V0 berarti 2 V0 sin alfa T. Nah, ini kan T kuadrat, ini T. Sebenarnya bisa sama-sama dibagi, kedua ruas ini dibagi T. Kalau dia sama-sama dibagi T, berarti T bagi T sama dengan 1. Berarti di sini tinggal 2 V0 sin alfa ya. Kenapa hilang T-nya? Ya, ingat tadi ya, dia kedua ruas sama-sama dibagi T. Oke, berarti ini tinggal GT. Iya, karena kenapa? T kuadrat. Kalau T kuadrat dibagi T itu sama dengan berarti T kali T per T, iya kan? Berarti tinggal T. Makanya dia GT. GT sama dengan 2 kali V0 sin. Sama seperti tadi, ini T sama dengan, ini perkalian ya, G kali T. Mau kita pindahkan jadi ya pembagian. Siapa yang kita pindahkan? G, taruh di bawah. Terus ini berarti jadi 2 V0 sin alfa per G. Oke. Nah, ini waktu yang diperlukan untuk tiba di tanah. Untuk tiba di tanah dia memerlukan waktu T sama dengan 2 kali V0 sin alfa per G. Nah, coba perhatikan kalau dia mencapai titik tinggi maksimum. Iya, berarti T untuk tiba di tanah itu adalah 2 kali waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Yang selanjutnya kita akan mencari ketinggian maksimum. Rumus yang digunakan mencari ketinggian maksimumnya. Untuk mencari Y max-nya, seandainya kamu disuruh suatu saat berapakah ketinggian maksimum yang dapat dicapai peluru, oke, maka persamaan yang kamu gunakan, kita berangkat dulu dari persamaan yang ini ya. Y sama dengan V0 sin alfa kali T dikurang setengah GT kuadrat. Y sama dengan V0 sin alfa. Nah, untuk mencapai ketinggian maksimum waktunya tadi apa? Ya, ini ya. Waktu untuk mencapai tinggi maksimum tadi apa? V0 sin alfa kali T. Masukkan T-nya tadi apa? V0 sin alfa per G kurang setengah G kali T. T-nya yuk masukkan V0 sin alfa per G. Ini dikuadratkan. Yang selanjutnya kalikan Y sama dengan yuk V0 kali V0 berarti V0 kuadrat. Terus ini sin alfa kali sin alfa berarti sin kuadrat alfa per G kurang, atau ini sin kuadrat alfa ini sama juga seperti ini ya, sin alfa dikuadratkan. Jadi hasilnya itu nanti tunggu cari dulu sin alfa, misalnya sin 30 sama dengan setengah baru dikuadratkan, sama aja ya. Terus ini setengah G kali, yo ini kuadratkan berarti V0 kali V0, kan ini artinya kan gini, V0 sin alfa per G dikali V0 sin alfa per G, ya sama seperti tadi juga, V0 kali V0 berarti V0 kuadrat. Terus ini sin alfa kali sin alfa berarti sin kuadrat alfa, atau sama juga sin alfa dikuadratkan ya, per yo G kali G itu G kuadrat. Yang selanjutnya yuk satu-satu dulu ya. Ini V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G kurang, yuk ini ya, ini G kali sini bisa ya, G kali V0 berarti G V0 kuadrat sin kuadrat alfa per ini 2 kali G berarti 2
G kuadrat. Nah ini kan ada G, ini G kuadrat. Nah G per G kuadrat. G kuadrat itu kan artinya G kali G kan, G kali G. Yuk, berarti tinggal G di sini habis ya. Lanjut, berarti Y sama dengan, kita cari ya, ini sama-sama dibagi orang ini ya, 2G. Yuk, 2G bagi G. Oh ini 2G dibagi G, berarti tinggal 2. Yuk, 2 kali V0 sama aja ya, berarti 2 V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Kurang, yuk 2G bagi 2G berarti 1 kali V0 kuadrat, ini berarti V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Terus Y sama dengan, nah kita misalkan ini kan sama-sama memiliki V0 kuadrat sin kuadrat alfa, ini juga V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Kita misalkan kalau V0 kuadrat sin kuadrat alfa itu adalah ayam, berarti ini 2 ayam kurang, iya 1 ayam, berarti 2 kurang 1 sama dengan 1 ayam. Ayam ini apa tadi? Ini ya, V0 kuadrat, berarti di sini hasilnya tinggal V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Jadi ketinggian maksimum dapat dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Selanjutnya untuk mencari jangkauan atau jarak horizontal terjauh. Maksudnya itu seperti ini. Seandainya ada peluru yang dilempar, terus jangkauan dia sampai di mana dia baru jatuh, kan kemungkinan dia ada sampai di sini, di sini. Jadi jarak terjauhnya ini berapa ya yang dapat dicapai? Jarak horizontal terjauhnya atau X max-nya. Tadi kan kita mencari Y max-nya di sini, berarti X max-nya ke sini. Sampai di mana dia bisa mencapai jaraknya. Nah, ketika bola ditendang kemudian melambung dan menyentuh tanah, maka bola kan berpindah dari posisi awal dari sini sampai ke sini. Jadi yang ditanya itu jaraknya ini dari titik A ini ke titik ini, ya inilah namanya X maksimum atau jarak horizontal terjauh. Maka untuk kesini kita berangkat dari persamaan posisi sebelumnya yang udah kita bahas di video sebelumnya, bahwa untuk posisi di sumbu X sama dengan V0 T. Kalau yang semalam kan ada X sama dengan X0 tambah V0X kali T. Nah di sini hanya saya buat V0X kali T ya, ini V0X ya, V0X kali T. Nah X0 nya kemana? Nah X0 nya itu dianggap dia berada dari titik ini. X0 nya posisi awalnya kan di titik 0 ya, terus berarti ini 0 ya, berarti kalau 0 tambah 1 kan 1, atau 0 tambah V0XT berarti V0XT. Langsung sini ya, yuk X sama dengan, yang video sebelumnya udah kita bahas bahwa di V0X itu sama dengan Vx sama dengan V0 cos alpha kali T. X sama dengan V0 cos alpha kali T. Nah T yang kita gunakan untuk mencapai X maksimum adalah waktu yang ketika dia sudah tiba di tanah. Ya, semisalnya X maksimumnya sampai di sini. Oke, berarti dia udah di tanah kan, udah tiba di tanah, maka kita menggunakan waktu untuk tiba di tanah. Jadi semisalnya juga seandainya pelurunya jatuh di sini. Nah, peluru udah tiba di tanah, berarti waktu untuk tiba di tanah adalah iya 2 V0 sin alpha per G. Masukkan saja V0 cos alpha kali T. T nya tadi apa? Iya 2 V0 sin alpha per G. Setelah begini tadi X sama dengan V0 cos alpha kali T. T nya kita masukkan 2 kali V0 sin alpha per G. Yuk yang selanjutnya berarti tinggal mengalihkan saja. X sama dengan, yuk kalikan, berarti ini V0, ini ada 2 ya, ya ini dulu 2 V0 kali V0 berarti V0 kuadrat, ini cos alpha sin alpha per G. Yuk lanjut, X sama dengan 2
2 V0 kuadrat. Nah, ini cos alfa sin alfa dalam persamaan trigonometri dalam matematika, bahwa cos alfa sin alfa itu sama dengan sin 2 alfa. Berarti cos alfa sin alfa ini bisa kita ganti menjadi sin 2 alfa per G. Nah, inilah rumus yang kamu gunakan untuk mencari jarak terjauh atau X maksimumnya ya. Jadi keterangannya G ini kan gravitasi dari semua persamaan yang ada di sini ya. Ya, persamaan di sini bahwa G ini adalah gravitasi ya, gravitasi yang senilai 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Yang ini V0 itu adalah kecepatan awal. Dan ini sin alfa. Alfa yang perlu kalian ketahui bahwa alfa ini adalah sudut apit. Sudut apitnya nanti terhadap nih, seperti tadi yang udah bilang ya, sudutnya itu berapa. Dia nanti kemungkinan mengapit sudut terhadap sumbu X atau sumbu Y. Yang penting dia sudut yang diapitnya aja berapa. Itulah alfa. Nah, sin alfa, sin 30, sin 60, sin 90. Nah, di layar bisa kamu nampak tabelnya. Dan masih bisa juga kamu gunakan kalkulator kalau misalnya sudutnya itu yang ganjil ya, yang enggak bulat, misalnya 53, ada macam. Nah, tetapi ini tabelnya ini yang digunakan untuk yang biasa ya, yang bulat angkanya ya. Oke, kita ulangi ya. Berarti rumus untuk mencari waktu mencapai tinggi maksimum adalah T sama dengan V0 sin alfa per G. Untuk mencari waktu untuk tiba di tanah itu T sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Terus ini adalah rumus yang kamu gunakan untuk mencapai tinggi maksimum, Y max-nya ya, V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Oke, ini Y max-nya ya. Terus ini juga X max, jarak terjauh pada sumbu X atau horizontal.